Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Sakila dari Oceanografi B, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Nah, di sini kali ini saya akan mencoba eh, mengolah data dari pertama adalah Knoidal dulu, kemudian akan dilanjutkan mengenai pembahasan mengenai apa namanya stokes. Nah, langsung saja teman-teman, kita ke bagian Knoidal terlebih dahulu. Nah, di sini kita di data 3 ya, karena seharusnya ini itu data plus name kan. Nah, cara menggunakan data plus name ini sebenarnya eh kita hapus dulu. Nah, jadi eh nanti datanya ini kita ditambahkan dengan NIM. Nah, NIM-nya ini kita kunci, teman-teman. Nanti hasilnya bakal seperti ini dan kita baru ke bawah ini. Nyampe sini, nyampe D ini. Nah, di 9,8 ini kita kasih, teman-teman. Hmm, Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian H per D ini. Nah, H per D ini, teman-teman, kita bisa menggunakannya itu eh sama dengan hak yang setelah kita ditambahkan NIM ini, kita kemudian tambah dengan D. Nah, hasilnya itu akan menentukan 9,0. Oh, mohon maaf, ini H plus ya. Harusnya 9 per D. Nah, nanti hasilnya adalah 0,38. Oke. Nah, setelah itu kita yang T buka kurung GD dipangkatkan 2 itu sama dengan rumusnya adalah SQRT buka kurung dengan apa namanya? C8. C8 itu kan berarti ini ya. C8 di kemudian dibagi dengan E7 ditutup kurung dikali dengan apa namanya? E6. Nah, ini hasil dari TGD ini. Nah, kita kemudian masuk ke dalam interpolasi, teman-teman. Nah, interpolasinya bagaimana? Kita masukkan nilai TGD yang ini. Nah, terus kita kemudian pakai dari apa namanya? Pakai yang ini, pakai tabel bantuan. Nah, kemudian kita cari yang di bawah sini itu kita kan dapat 9,4 kan. Nah, berarti kita yang bagian sininya itu kasih 8 dan di sini kita kasih 10. Oke. Nah, kemudian kita butuh yang namanya penggaris, teman-teman. Nah, penggaris ini kita butuhkan, kemudian kita ukur secara manual dari 8 ke 10 itu berapa senti. Nah, aku dapat 0,5 senti. Nah, 0,5 senti kita taruh di sini dan ini kita kasih 0. Kenapa 0? Karena panjang pertama atau
apa namanya ya, titik pertama kita kan di 0, kemudian titik kedua 10-nya itu ada di 0,5. Nah, kemudian kita interpolasi, teman-teman. Interpolasinya bagaimana? Kita berarti X ditambah dengan eh, buka kurung A, buka kurungnya dua kali ya, teman-teman. Di B min A, kemudian tutup kurung dibagi dengan C min A, kemudian tutup kurung, mohon maaf, ini harusnya tutup kurung. Kemudian kita tutup kurung sekali lagi, kemudian kita kali dengan buka kurung 0,5 diambil dengan 0. Yang ini. Kemudian kita tutup kurung sekali, kita enter. Nah, hasilnya adalah 0,3587 sekian. Nah, hasil ini kita kasih tanda di bagian sini. Langsung saja kita kasih tanda, teman-teman. Di 0,35. 0,35. 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan kita udah kasih tanda nih, teman-teman. Kemudian, apa sih hal yang perlu kita lakuin lagi, teman-teman? Nah, jadi yang perlu kita lakukan itu adalah menarik titik yang ada di sini, ya, menarik titik yang ada di bawah sini, yang ada T akar GD ini ke dalam sana, ke dalam apa namanya, yang garis ini. Nah, di sini ada H per D, teman-teman. H per D itu kita dapatkan 3,8 kan. Nah, berarti kita ambil H per D-nya itu yang mendekati 3,8. Ada 0,38 kan. Berarti kita ambilnya 0,40 ini. Nah, langsung saja 0,40 itu bagian sini. Nah, kita kemudian ambil garisnya dan kita tarik, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita udah tarik sampai garis, kemudian kita bikin gini. Oke. Hah, ini bikin garis yang seperti ini. Semoga kelihatan lah. Nah, kalau misalkan sudah, kita ganti nih, teman-teman. Nah, kalau misalkan ini sudah ya. Nah, di bagian panjang ini kita ukur lagi nih, teman-teman. Ini kan kita garisnya kan ada di sekitar sini. Nah, berarti kita ukur panjangnya itu dari sini ke sini. 0,49. Di sini 4,9. Di sini kita tulis 0. Nah, di sini kita tulisnya itu adalah jarak dari 0 ke itu. Kita dapat 3,8, 3,7. 3,7. Panjangnya 3,7. Nah, kemudian K2-nya itu adalah di sini kan ada nih rumusnya, teman-teman. Nah, kita masukin aja gitu rumusnya.
Nah, kalau misalkan yang K2 yang pertama atau nol itu sama dengan buka kurung dengan 1 min buka kurung, eh 1 dikali, mohon maaf sekali ini harusnya, buka kurung, kemudian 10 pangkat min 0,1 tutup kurung 2 kali. Iya, segitulah. Sebentar, kita cek cross check ya. Iya, betul. Karena kita 0,1 nih pangkatnya, teman-teman. Nah, kemudian di sini itu sama dengan buka kurung 1 dikali, dikali atau dikurang sih? Sebentar. Oh, dikurangi teman-teman, mohon maaf ya. Ya, dikurang. Berarti yang ini itu kita dikurang min. Oke. Yang ini berarti buka kurung 1 min buka kurung lagi 10 pangkat min 1 tutup kurung 2 kali 0,9. Nah, kalau misalkan sudah, ini kan kita harus interpolasi. Sebenarnya mudah aja teman-teman. Kita copy aja yang bagian sini, kita paste di sini. Nah, untuk interpolasi, kemudian kita lanjut ke interpolasi yang garis kedua. Nah, interpolasi garis kedua itu gimana sih? Nah, kita membutuhkan nilai K2 kan. Nah, pangkat 2 ini. Kita copy aja yang bagian sini, taruh di sini. Kemudian kita pastenya itu adalah paste link, biar dia ngelink langsung ke sini. Nah, kemudian di bagian panjangnya ini kita ukur lagi, teman-teman. Nah, di sini kan di grafik 2.16 itu kan ada K2 nih. Nah, ya udah kita ukur di bagian sini lagi gitu. Ukurnya gimana? Ukurnya ya seperti tadi, teman-teman. 4,4. Aku dapat 4,4. Di sini kita tulis 0 dan juga eh ini kan harus interpolasi lagi nih. Ya udahlah, kita copy aja. Nah, di sini kita dapat dari apa namanya? 3,32. Nah, 3,32 itu mengindikasikan bahwa kita harus tariknya tuh dari mana gitu. Nah, itu kan 3,32, berarti kita ininya 3,32 di sini. Nah, kita oke. Kalau sudah kita tarik, teman-teman. Kalau udah kita tarik ke bawahnya. Ke bawahnya itu ada L kuadrat H per D kubik. Nah, kalau udah, kita cek lagi, teman-teman. Cek lagi. Ini kan kita bakal menginterpolasi bagian L kuadrat H per D kubik kan. Nah, berarti kita cek
lagi nih. Ini kan ada di 10 sampai 100 ya. Kita tulis aja dulu di sini 10 sampai 100. Kemudian kita tulis di sini panjangnya itu adalah, kita ukur lagi. Panjangnya itu adalah 4,3. 4, di sini 0, di sini 4,35. 35 aja, nggak apa-apa. Kemudian di sini panjangnya itu kita dari 0 ke sini itu sekitar 0,5 teman-teman. 0,5. Kemudian kita interpolasi lagi nih teman-teman. Kita kita nyoba interpolasi manual lagi yuk. Nah, jadi sama dengan X ditambah, mana tambah? Ini, buka kurung 2 kali, kita ambil yang B, diambil dengan A, tutup kurung, dibagi dengan ini. Sebentar, kita tutup kurung dulu, ambil dengan ini, minus dengan ini, tutup kurung, kemudian kita kali dengan buka kurung, ini dibagi dengan, diambil dengan ini, kemudian tutup kurung. Nah, oh salah, harusnya di sini, buka kurung. Nah, sama aja sih sebenarnya nilainya, tapi nggak apa-apa. Itu berarti nilainya itu adalah 20,34483 teman-teman. Nah, kemudian kita cari nih nilai dari L-nya ini. Nah, nilai L-nya itu adalah sama dengan SQRT, buka kurung, I15, I15, kemudian dikali dengan buka kurung E7, E7 dipangkatkan dengan 3, kemudian ditutup kurung dibagi dengan E5, kemudian kita tutup kurung. Nah, hasilnya L itu adalah 52,4126. Nah, kemudian kita cek nih uji hasil memenuhi atau tidak sebenarnya. Nah, di sini di bagian uji hasil itu kita sama dengan E7 dibagi dengan I18. Wah, ternyata D per L-nya itu tidak memenuhi, teman-teman. Di gelombang noidal ini, dia tidak memenuhi. Dan di sini sama dengan yang bagian ini tuh sebenarnya yang bagian ini, teman-teman. Dari L2. Ternyata di data ketiga ini dia tidak memenuhi dari menggunakan gelombang knoidal ini. Aduh, mohon maaf teman-teman. Kita lanjut aja dulu teman-teman. Kita kemudian interpolasi grafik yang ketiga. Aduh, jadi interpolasi grafik yang ketiga. Grafik yang ketiga itu adalah grafik 2.7. Oke. Oke. Ini kan kita dapatnya di 20 kan.
Nah, kita konekin aja teman-teman, karena kan ini kan L2HD3 kan. Nah, ya udah kita konekin aja. Nah, kita cari yang di sini 20 Ti sebenarnya ada di interval mana sih? Ternyata interval 10 sampai 50, teman-teman. Jadi kita ukur yang 10 sampai 50 dan di sini kita tulis 10 sampai 50. Nah, kemudian kita interval ini seperti biasa kita kasih 0 aja. 10 sampai 50 itu berapa senti? 2,7. 2,7. 2,7 teman-teman. Kita interpolasi lagi yuk. Sama dengan ini ya. Berarti ini teman-teman. Kemudian kita tambahkan dengan buka kurung 10. Ya, ini diambil. Oh iya teman-teman, kita lupa lagi buka kurungnya. Sebenarnya ini takutnya itu ya teman-teman, mempengaruhi gitu takutnya. Jadi kita harus ikut aja gitu. Biar apa? Biar hasilnya juga bagus teman-teman, begitu. Tutup kurung dua kali dikali dengan buka kurung lagi, baru kita kalikan 27 minus 0. Kita tutup kurung sekali. Nah, di sini hasilnya adalah 0,698 bla 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 bla. Nah, berarti kita kasih titik di situ, teman-teman. Di 0,7 lah ya. Aku bilang 7 aja lah. Saya bilang. Sebentar ya, pulpenku agak macet, teman-teman. Oke, kita sudah. Baru kita tarik nih, teman-teman. Ke bagian, oh ya. Nah, jadi di sini itu ada dua grafik atau dua garis ya. Kalau misalkan kita tariknya itu ke sini, dia untuk mencari YC min DH up, up versus ya di sini. 1/2H dibagi OL 2HD3. Kalau misalkan ke sana kita bakal mencari K2. Nah, itu sebabnya kita tariknya itu ke arah sini. Gitu, teman-teman. Lanjut ya. Kita main grafik dulu biar biar kelihatan aku main grafik. Kelihatan ya? Ini kita grafiknya udah kita buat, teman-teman. Tuh. Ini grafik, kita garis-garis di grafik sih sebenarnya, bukan buat yang kayak grafik kayak gitu, teman-teman. Semoga, oh iya, disclaimer ya, ini aku agak sedikit trouble Kak di bagian
suara. Kalau misalkan suaraku tidak ada, mohon maaf ya. Semoga aja ada sih tapi. Oke, di grafik ini kemudian kita punya data dari panjang intervalnya, teman-teman. Nah, jadi kemudian di sini, di grafik sini itu ah, ini kan batas bawahnya itu 0,05 0,55 sampai 0,60 kan. 60, maaf ya. Nah, berarti kita ini buat interval bawah, ini buat interval atas, teman-teman. Itu di mana? Kita taruhnya di sini. Di bagian di sini berarti 0,55. 0,60 gitu. Nah, di sini kita ukur lagi nih teman-teman, sebenarnya berapa senti sih? Ternyata 1 senti, teman-teman. Dari situ ke situ. Jadi kita tulis aja 0 di sini, 1 di sini. Oke. Ininya kita ukur lagi, teman-teman. Ternyata 0,5 senti ada di tengah-tengah, teman-teman. Wow, mantap jiwa ya. Kemudian kita interpolasi lagi. Yuk, interpolasi yuk, lagi yuk. Sama dengan ini. Mohon maaf. Harusnya ini ya. Ditambah dengan buka kurung. Ini, min ini, tutup kurung. Dibagi dengan ini, min ini, tutup kurung, dikali dengan tutup kurung ini, min ini. Nah, ini hasilnya adalah 0,575 karena ada dia di tengah-tengah, teman-teman. Mantap jiwa ya. Nah, kemudian kita cari nilai C, teman-teman. Nah, nilai C itu sendiri, dia itu ada rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah sama dengan I18 kemudian dibagi dengan E6. Kemudian YC-nya itu adalah sama dengan buka kurung C28 dikali dengan E5, kemudian tutup kurung ditambah dengan buka kurung, enggak deng, E7 aja, gitu aja ya. Kemudian yang YT itu kita tulisnya sama dengan buka kurung 2 kali C28 dikurang 1 tutup kurung dikali dengan 1 dikali dengan E5 tutup kurung ditambah dengan E7. Tutup. Nah, di sini akhirnya kita mendapatkan hasil dari YC dan YT, yaitu adalah 8,741325 dan 6,1010325. Nah, di sini kita dapat juga seperti ini, guys. Nah, nanti di sini kan ada hasil perhitungan ya. Nah, jadi kita masukin aja nilai data 3 ini. Data tiganya itu ke dalam hasil perhitungan yang ini, teman-teman. Ya, langsung saja, teman-teman, kita H plus D. H per D-nya itu kan ini ya, teman-teman. Kemudian
T buka kurung G per D akar 0, pangkat 0,5. Kak, kuadratnya itu adalah ini, teman-teman. Nah, hasil interpolasi itu ya. Kemudian L2HD3. D3. Kemudian L-nya itu adalah ini. Kemudian C-nya itu adalah ini. YC-nya itu adalah hasil dari tadi yang terakhir, teman-teman. Nah, dan YT-nya juga sama, teman-teman. YT. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, teman-teman, jadi kita ya udah. Ini adalah hasil dari perhitungan teori gelombang knoidal, teman-teman. Kalau misalkan dibandingkan dengan data satu dan data 2, itu ternyata data 3 itu ketika uji hasil itu tidak memenuhi, teman-teman. Nih, D per L-nya itu dia kurang dari 18 kan. Dia tidak memenuhi itu, teman-teman. Atau HL kuadrat dibagi D pangkat 3 di itu lebih besar dari 26, itu tidak memenuhi juga, teman-teman. Dia lebih besar dari 1/8, ini lebih kecil dari 2/6, makanya dia tidak memenuhi, teman-teman. Sedangkan yang data 1 dan data 2 itu mereka memenuhi, teman-teman. Tuh. Nah, ini juga sebenarnya terlihat di bagian apa namanya? Ya, di bagian grafik kalau misalkan data satu dan data 2 tuh dia relatif sama. Tuh, ini data satu itu yang merah, kemudian data kedua itu biru. Nah, sedangkan yang data ketiga itu dia hijau warnanya. Ini di sini tuh dia jauh banget, teman-teman, selisihnya itu. Makanya dia apa ya namanya? Istilahnya nggak sama lah. Gitulah, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut lagi nanti di apa namanya? Konoidal. Nah, mungkin apa ya namanya? Kita di pause dulu ya, sebentar ya. Oke, guys, kita kembali lagi. Bentar deh. Oke, guys, kita lanjutkan ke bagian Excel stocks, teman-teman. Mohon maaf ya, tadi saya sedikit ada perubahan gitu. Perubahan apa namanya? Posisi duduk, capek, teman-teman. Karena kita masih akan bersama sekitar 1 jam lebih lagi. Mohon maaf ada semua. Nah, lanjut aja, teman-teman ya. Kita ke bagian data lapangan, teman-teman. Nah, data hasil lapangannya itu kita tambahkan nih seperti tadi, teman-teman. Kita kok udah dikasih nih mulu ya. Nah, jadi teman-teman, kita tambahkan aja datanya itu kan ini kan. Kemudian kita tambahkan dengan 0,071 ini. Kemudian, oh ya, jangan lupa, teman-teman. Kalau misalkan ini tuh kita harus kunci, teman-teman. Kenapa sih harus dikunci? Karena ketika kita ngeblok, itu yang ini tuh nggak akan kemana-mana gitu. Gitulah intinya ya. Nah, kemudian teman-teman, waduh, ini ada gravitasi dan rho-nya itu kehapus, teman-teman. Mohon maaf ya, ini gravitasinya itu harusnya 9,8 dan kemudian rho-nya itu adalah 10,25. Benar nggak? Kita lihat dari data 2 dulu. Ya, betul. Nah, kemudian kita cari D per L-nya, teman-teman. D per L-nya itu kita harus cari manual dengan cara D dibagi L, teman-teman. Nah, kita kita udah dapet nih sebenarnya D per L-nya itu. Jadi ya udah. Nah, kemudian kita nyari C, teman-teman. Nah, sebenarnya kita nyari C itu
harus interpolasi terlebih dahulu, teman-teman. Nah, jadi caranya adalah kita membutuhkan buku, yaitu buku dari SPM, teman-teman. Nah, di sini itu ada namanya appendix. Ini kan ada tulisannya ya, SPM 1984 volume 23. Nah, kita pakai acuan apa namanya? Buku ini. Oke. Kita scroll paling bawah. Itu nanti di sini ada buat kita interpolasi, teman-teman. Tuh. Oh, bukan, bukan, bukan ini. Ini. Nah, ini kan ada buat interpolasi segala macam ya. Nah, langsung saja teman-teman, kita di bagian sini berarti kan kita harus ngasih D per L-nya dulu kan. Nah, kita cari nih batas atas dan batas bawahnya. Ini kan batas atasnya itu adalah 0,836 kan. Kita mencari D per L-nya itu adalah 0,836. Kita pakainya tabel yang C1 ya, teman-teman. Mana ya? Kita 8,36. Nah, di sini itu ada 8,301 sampai 84000. Kita masukin aja ya, teman-teman. 0,8301, 0,400. Nah, kemudian di kosanya itu kita kita coret dulu deh biar enak ya. 'Duh, mohon maaf, mohon maaf. Aku keulang, teman-teman. 8301. Di sini 0,8400. Nah, oke. Kemudian kita mencari kosa nih, teman-teman. Kosanya itu yang 2pi D per L kan. Nah, berarti kita pakainya yang ini dulu. 92,05 berarti di sini adalah 92,05, kemudian
Di sininya adalah 98,01. Kemudian 98,01 itu buat cos H kan. Kemudian kita nyari sin H. Sin H itu ada di sampingnya. Itu kita dapat 92,04. 92,04. Kemudian 9800. 98,00. Kita lanjut ke bagian cos H. Cos H 4pi D per L. Cos H 4pi D per L itu kita dapatkan 17,340 sampai bawahnya itu adalah 19,210. Kemudian yang tan H2pi D per L itu didapatkan nilai 0,999 ditambah ini nyampe 1,000. Nah, buat sin H 4pi D per L, dia itu adalah, oh ternyata sama teman-teman, sin H dan cos H-nya itu sama dia. Kok bisa sama ya? Ya udahlah, di sininya juga sama kok. 17,340. Di sininya berarti 19,210. Nah, kemudian kita lakukan interpolasi teman-teman di sini nih. Sama dengan di ini ditambah dengan buka kurung 2 kali bagian ini ditutup kurung. Kok tutup kurung ya? Di minus ini buka tutup kurung dibagi dengan buka kurung ini. Hmm, apa namanya? Minus ya? Minus A-nya tuh minus inilah. Tutup kurung dikali buka kurung dengan ini min ini. Tutup kurung sekali. Nah, teman-teman perlu diingat ya kalau misalkan yang bagian A ini kita harus apa namanya, kunci dulu teman-teman. Biar ya si A-nya tuh terinterpolasinya itu dengan si A gitu. A. Oke. Nah, kalau misalkan sudah gitu kita dret aja gini. Dret. Nah, nanti kita dapatin hasil interpolasi dari sini, teman-teman. Wow, keren banget ya. Mohon maaf. Nah, nah di sini untuk menghitung nilai elevasi itu kita ngitung lagi ya, teman-teman. Sebentar ya. Hmm, kita menghitung elevasi.
Nah, rumusnya itu adalah sama dengan buka kurung C7 dikunci, kemudian dibagi dengan 2, tutup kurung dikali dengan cos, buka kurung radians, buka kurung lagi B28, tutup kurung 2 kali. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman, kita cek bagian yang second atau yang kedua ini, teman-teman. Nah, dia rumusnya itu, sebentar. Wah, kita lupa ini, teman-teman. Lupa isi yang C dulu ya. Kita isi C dulu sama dengan SIRI buka kurung. Sebentar ya. SQRT buka kurung 2 kali, teman-teman. B12 dikali dengan C9 dibagi dengan 2 dikali Pi, tutup kurung 3 kali, kemudian dikali dengan E23, tutup kurung. Nah, kemudian T-nya itu adalah sama dengan C9. C9 itu berarti ini dibagi dengan C atau B16. Nah, kemudian sebentar ya. Itu berarti eh
Kok bisa beda ya hasilnya ya? Oke lah, kita lanjut aja ya teman-teman. Aku juga bingung kalau itu. Nah, di sini kita sama dengan B29. Oh, kita tuh tadi salah B28 ya. Bener deh. Ya udahlah, B29 kemudian kita tambah dengan buka kurung dua kali pi buka kurung tutup kurung dikali dengan buka kurung C7 dikunci kemudian C7 dikunci pangkat 2 C7 dikunci pangkat 2 tutup kurung 2 kali dibagi dengan buka kurung 8 dikali dengan C9 dipangkatkan C9 tutup kurung 2 kali dikali dengan buka kurung B23 dipangkatkan B23 kemudian dibagi dengan buka kurung C23 dikunci lagi dipangkatkan dengan 3 ditutup kurung 2 kali dikali buka kurung 2 ditambah dengan D23 dikunci lagi tutup kurung dikali dengan cos buka kurung radians tutup kurung buka kurung 2 dikali dengan B28 tutup kurung 2 kali. Kok hasilnya beda ya teman-teman? Ya udahlah, coba kita drag dulu ke sini. Sebentar, kita cocokkan dulu ya. B29 ditambah buka kurung C27 pangkat 2 dibagi dengan 8 C9. Nah,
sebetulnya ini, tapi ya udahlah gak apa-apa. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke dalam profile Orde 1. Nah, di profile Orde 1 ini kita coba menggunakan sama dengan max buka kurung B29 titik koma H29 H29 sampai H29. Nah, kemudian kita klik. Kemudian yang ini itu kita cari B3 sama dengan B34 ditambah dengan C8 di tutup kurung dibagi dengan C9. Nah, kemudian sebelum kita interpolasi lah, nanti sekalian aja ya langsung interpolasinya. Jadi kita cek dulu yang bagian ini sama dengan min buka kurung B29 dibagi titik 2 dengan H29. Tutup kurung. Oke. Nah, di sini itu sama, teman-teman. Itu sama dengan buka kurung E34 ditambah dengan C8 ditutup kurung kan dibagi dengan C9. Tuh. Harusnya nggak ada minusnya ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke dalam interpolasi teman-teman. Yeay. Ini interpolasi dengan ini. Ini interpolasi dengan ini. Terhadap nilai cos 2pi per L. Nah, oke, kita cari dulu ya. Ini dia dapat teman-teman. Ininya itu kita dapat 0,84
ininya itu kita dapat 0,85. Ininya itu dia 98,01. Di sininya dia dapatnya itu 9104,04. Nah, langsung aja ya, sekalian aja ya kita cari yang ini. Ini tuh dapatnya kita 0,8101. Yang di sini 0,8201. Kemudian di sininya 81,19. Sedangkan yang di sini itu dapatnya 86,44. Kalau begitu kita interpolasi aja dah, yuk. Gak apa-apa deh. Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Kita lihat dulu ya hasilnya gimana. Sama dengan ini ditambah dengan buka kurung 2 kali ini minus ini tutup kurung dibagi dengan buka kurung ini min ini tutup kurung 2 kali dikali dengan ini min buka kurung ini min ini tutup kurung. Nah, sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut yuk. Kemudian kita lanjutkan kemana ya? Ke sini aja deh. Sama dengan buka kurung. Enggak buka kurung ya. Ini ditambah dengan buka kurung 2 kali ini dikurang dengan ini dikurang dengan ini dengan ini tutup kurung dibagi dengan ini diambil dengan ini tutup kurung dikali dengan ini.
Kurang D, teman-teman. Mohon maaf ya tadi. Kemudian kita lanjut ke UC1, teman-teman. UC1 itu dia. Sama dengan buka kurung 2 kali Pi tutup kurung buka kurung dikali dengan C7 buka kurung dengan C dibagi dengan B17 tutup kurung dikali dengan buka kurung B39 dibagi dengan C23 ditutup kurung dikali dengan cos buka kurung radian buka kurung C ke depan. Oke, kita lanjut ke sini. Sebentar. Sama dengan sama dengan buka kurung 2 kali Pi buka kurung tutup kurung dikali dengan C7 dibuka tutup kurung dibagi dengan B17 ditutup kurung dikali dengan buka kurung E39 dibagi dengan C23 tutup kurung cos buka kurung radians E28. Oh ini nih. Oh tapi kan gak ada hubungannya ya sama itu ya. Lanjutlah. Kita ke interpolasi yang bagian kedua, teman-teman. Yang bagian ini itu langsung aja lah ya. Sama dengan max buka kurung B30 diinin H30 tutup kurung. Ini yang kedua itu sama dengan buka kurung B48 ditambah dengan C8 ditutup kurung dibagi dengan C9.
ininya adalah sama dengan min buka kurung B30 dengan H30 tutup kurung. Yang ini sama dengan E48 ditambah C8 tutup kurung dibagi dengan C9. Kemudian ini kita kasih interpolasi yang ini kita kasih interpolasi yang ini, kemudian ini sama aja 0,84, ini 0,85, ini 9 0,9, oh enggak nih, 98,01. Kemudian di sini 104,04. Kemudian enggak ada kok. Ini taruh sini ya. Yang di sini 0,8101, 0,8201, dapat 1,19. Nah, di sini kan kita pakai ini aja lah biar cepat ya teman-teman, karena waktu kita juga sekitar kurang lebih 20 menitan lagi. Kita taruh sini, kita taruh sini. Ini adalah hasilnya teman-teman, hasil dari interpolasi kita. Nah, di sini kita mencari UC2. Itu sama dengan B43 ditambah dengan buka kurung 3/4 tutup kurung dikali dengan buka kurung 3 kali Pi buka kurung tutup kurung dikali dengan C7 tutup kurung dibagi dengan C9 dibagi dengan pangkat 2 ditutup kurung dikali dengan B16 dikali dengan buka kurung B53 dibagi dengan buka kurung C23 dipangkatkan 4, kemudian ditutup kurung 2 kali dikali dengan cos buka kurung radians buka kurung 2 dikali dengan C28 tutup kurung 2 kali lah. Panjang ya teman-teman. Ini yang kedua. Nah, sama dengan E43 ditambah dengan buka kurung 3/4 ditutup kurung dikali dengan buka kurung 3 kali Pi buka kurung tutup kurung dikali dengan C7 ditutup kurung dibagi dengan C9 ditutup akar 2
akar 2 dikali dengan B16 dikali dengan buka kurung B53 dibagi dengan buka kurung C23 dipangkatkan 4. C23 pangkat cos buka kurung harusnya dibagi ya teman-teman, maaf. Nah, ini dia hasil dari UT2. Lanjut lagi teman-teman, kecepatan transport massa. Sama dengan sini ya. Sama dengan buka kurung 3 kali PI buka kurung tutup kurung dikali dengan C7 di ini kan kemudian dibagi C9 ditutup kurung kemudian dikali dengan 2 enggak dipangkatkan 2 tutup kurung dikali dengan buka kurung B16 dibagi dengan 2 ini. Nah, dibagi dengan 2 tutup kurung dikali dengan buka kurung B53 dibagi dengan buka kurung C3 dipangkatkan 2 tutup kurung 2 kali. Nah, UYT-nya itu adalah sama dengan buka kurung 3 kali pi tutup kurung buka kurung dikali dengan C7 tutup kurung dibagi dengan C9 ditutup kurung pangkat 2 ditutup kurung dikali dengan buka kurung B16 dibagi dengan 2 ditutup kurung dikali dengan buka kurung E53 dibagi dengan buka kurung C23 dipangkatkan 2 tutup kurung 2 kali. Oke. Hah? Sebentar. Ini ada sepertinya ada yang salah nih dalam rumusku teman-teman. Tuh. C16 harusnya B16 ya teman-teman, maaf. Kemudian kita mencari tekanan di puncak gelombang. Nah, yang ini sama dengan B34. Udah gitu aja. Ini lumayan panjang juga teman-teman, buka kurung B13 dikali dengan B12 ditutup kurung
dikali dengan buka kurung C7 dibagi dengan 2 tutup kurung dikali dengan buka kurung B39 dibagi dengan B23 tutup kurung 23 tutup kurung dikali dengan cos buka kurung radians buka kurung C28 tutup kurung 2 kali minus buka kurung B13 dikali dengan B12 dikali dengan B63 tutup kurung 2 kali. Nah, sepertinya ada yang salah lagi nih teman-teman. Benar kok? Ya udah. Wadah. Ini rumusnya panjang banget teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan buka kurung 2 kali 3/8 tutup kurung dikali dengan buka kurung B13 dikali dengan B12 ditutup kurung dikali dengan buka kurung 2 kali pi tutup kurung dikali dengan buka kurung C7 dipangkatkan 2 ditutup kurung 2 kali dibagi dengan C9 tutup kurung dikali buka kurung E23 dibagi dengan buka kurung C53 pangkatkan 2 tutup kurung 2 kali dikali dengan buka kurung B53 dibagi dengan B53 dibagi dengan buka kurung C3 dipangkatkan 2 tutup kurung 2 kali minus buka kurung 2 kali dibagi dengan E51 dibagi 2 kali dikali dengan cos buka kurung radians tutup kurung 2 dikali dengan C8 bagi dengan 8 mana 1/8 tutup kurung kali dengan 12 kali dengan B12 tutup kurung dikali dengan 2
9 dikali dengan buka kurung Eli. Satu satu sama dengan B64 dikurangi ditambah dengan B65. Untuk energi nih. Ini yang terakhir teman-teman sama dengan buka kurung B13 dikali dengan B12 kita dikali dengan buka kurung C7 dipangkatkan dengan 2 dibuka kurung dikali dengan C9. Oke, gila. Akhirnya kita kelar juga, teman-teman. Kemudian kita cek yuk hasilnya yuk. Wah, hasilnya kita ada ini. Kita link dulu ya, paste link dulu bagian sini. Kita paste link. Nah, kalau misalkan udah, kita coba konekin lagi nih yang data 3-nya ya. Data 2 dan data 1 udah aku konekin. Jadi kita konekin yang DVRL yang di data 3. Kemudian C data 3. Kemudian apa namanya? T data 3. UC1. UT1. UC2. UT2. UCY. UYT. P1. P2. P. Dan yang terakhir adalah E. Oke. Nah, kemudian grafiknya itu adalah buatnya seperti ini, teman-teman. Di blok semua dulu, masuk insert, lalu masuk ke sini. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian di data 3 itu sebenarnya
Di sini udah aku coba teman-teman, ternyata di sini ada kesalahan nih. Tuh, di sini dia hanya ada gelombang linearnya aja. Tidak kelihatan ada gelombang apa namanya? Stokasnya gitu. Cuma ya nanti tadi. Jadi mungkin videonya cukup sampai sekian dan mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan suaraku gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.